Nah, oke. Sekarang kita review dulu sebelum masuk ke materi utama. Review tentang if else atau logical condition. Kita buka dulu aplikasinya. Let's see. Sama kita buka draw.io. Nah, di sini dalam flowchart itu sebuah logical condition ditandai dengan simbol apa, teman-teman? Logical condition dalam flowchart ditandai dengan simbol apa? Sudah lupa semua? Siapa yang masih ingat logical condition dalam flowchart itu ditandai dengan simbol apa? Itu Pak, belah ketupat. Nah, oke. Ketupat. Belah ketupat. Barusan siapa yang jawab? Oke, nggak ada yang mau ngomong namanya. Oke, jadi kita sebuah logical condition dalam flowchart ditandai dengan simbol logical apa? Belah ketupat. Nah, belah ketupat ini biasanya isinya berupa pertanyaan. Apakah sesuatu bernilai sekian ya. Apakah sudah matang? Apakah sudah paham? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan yang dia jawabannya hanya ada dua, yes or no. Maka dari itu dia dikatakan sebagai yes logical condition. Kenapa logical? Karena logical itu cuman ada dua outputnya, yes or no, benar atau salah gitu ya. Iya, Pak. Nah, di sini dalam bahasa C, untuk flowchartnya itu sudah paham nggak mengenai penjelasan ini barusan? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita masuk ke bahasa C. Nah, dalam bahasa C itu ini ngetik saya harus pelan-pelan juga atau saya cepetin aja? Pelan-pelan, Pak. Jadi pertama pagar include stdio.h. Jadi ini untuk apa? Ada yang ingat? Header Pak. Header untuk apa? Untuk input output ya. Output. Dan atau input output itu yang dimaksud adalah scanf dan printf. Nah, oke. Setelah itu dalam sebuah flowchart pasti ada start dan end gini kan? Ada start dan ada end. Nah, dalam program C juga ada start dan end. Nah, start dan end itu ditandai dengan fungsi int main. Int main startnya itu seperti ini, kurung kurawal buka ini. Ini sebagai start. Terus ini kurung kurawal tutup ini sebagai end. Jadi yang kita buat dalam flowchart itu start end-nya itu adalah berupa int main kurung buka dan n-nya adalah kurung tutup ya. Semua isinya itu ada di sini. Ada di dalam sini. Nah, kemudian biasanya dalam sebuah flowchart kita butuh sebuah variabel, minim satu variabel untuk menyimpan sebuah data. Nah, di sini variabel itu ada beberapa tipe data. Tipe data yang umum, tipe data basic yang biasanya digunakan adalah int. int misal int bilangan bulat. Nah, int bilangan bulat ini adalah sebuah kontainer atau sebuah wadah, sebuah tempat untuk menyimpan data yang dia adalah bersifat bilangan bulat. Bentuknya bilangan bulat. Tipe datanya namanya dalam bahasa C adalah int. Jadi pada saat deklarasi kita pakai int.
int itu tipe data, bilangan bulat itu adalah nama variabelnya. Oke, sejauh ini paham? Paham. Setelah itu ada juga tipe data float. Float bilangan pecahan. Ini juga sama, cuman dia untuk bilangan pecahan. Terus ada lagi char. Char ini untuk karakter. Jadi untuk nyimpen A, B, C, dan seterusnya. Terus ada lagi itu boolean. Bool. Bool ini dia adalah true false atau logical aja ya. Saya kasih nama logical. Nah, atau biner. Biner tapi kalian nggak tahu ya. True false aja deh. Nah, boolean ini dia adalah variabel yang cuma bisa nyimpan true atau false, benar atau salah gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke if. Kita misal kasih di sini bilangan bulat sama dengan 20 ya. Kita cek apakah bilangan bulat genap ya. If bilangan bulat genap itu berarti kita pakai apa? Modulus 2 sama dengan 0, maka printf %d adalah bilangan genap /n. Else printf %d adalah bilangan ganjil \n. Nah, di sini teman-teman kita melakukan pengecekan apakah bilangan bulat itu variabel bilangan bulat, nilai yang tersimpan dalam bilangan bulat, apakah dia adalah sebuah angka genap. Ini mengecek apakah bilangan bulat adalah bilangan genap. Nah, gimana caranya ngecek bilangan genap? Gimana? Ada yang tahu bilangan genap itu bagaimana? Saya di sini pakai bilangan bulat %2 sama dengan 0. Nah, untuk tahu arti dari ini, kita harus tahu dulu bagaimana caranya ngecek sebuah angka itu atau sebuah bilangan adalah bilangan genap. Coba bagaimana teman-teman? Ada yang bisa? Semuanya dua-duanya ya, saya ya. Ada yang bisa? Tidak. Tidak bisa. Tidak tahu, Pak. Bilangan genap. Coba kita cek bilangan genap. Bilangan genap itu dari mulai angka berapa aja? 0, 0, 2, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya ya. Nah, di sini kan kelihatan perbedaannya. Ya, di sini kan kelihatan 0 sama 1 itu bedanya apa? 2 sama 3 itu bedanya apa? Yang ini itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 ya. Habis dibagi 2 itu tandanya apa? Ketika dia dibagi 2, dia tidak ada sisa. Bayangkan kalian punya kelereng 2 atau 4 buah dibagikan ke 2 anak. Maka masing-masing anak akan mendapatkan 2 dan 2. Ya. Ini bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, bilangan yang tidak habis dibagi 2 itu seperti apa? Jadi misal kita punya 5 kelereng. Kita kasih ke 2 orang teman kita. Maka nanti teman yang pertama akan mendapatkan 2, teman yang kedua juga akan mendapatkan 2, dan ada sisa 1 kelereng.
Nah, berarti jadi yang ini itu ketika dibagi 2 sisanya sama dengan 0 0. ketika dibagi 2. Sedangkan yang ini sisanya adalah 1. 1 ketika dibagi 2. Nah, oke. Cara mengetahui sisa bagi itu di dalam bahasa C adalah dengan menggunakan ini. Bilangan bulat sisa baginya ketika dibagi 2 adalah berapa? Nah, ini ya. Kita pakai lagi INT sisa bagi. Ini saya hapus aja karena nggak penting, nggak dipakai. Sisa bagi. Maka di sini kita masukkan sisa bagi sama dengan bilangan bulat modulus 2. Bilangan bulat modulus 2 itu adalah sisa bagi bilangan bulat ketika dibagi 2. Begitu ya. Iya, Pak. Nah, caranya ngecek dia genap atau enggak, maka kita cek sisa baginya. Apakah sisa baginya sama dengan 0? Nah, sama dengan ini artinya kita melakukan pertanyaan, apakah sisa bagi sama dengan 0? Apakah sisa baginya itu nilainya 0? Kalau ya, maka yang di dalam sini yang dieksekusi. Ya, di dalam blok antara ini, antara kurung buka sama kurung tutupnya if. Nah, di sini ini ketika dia benar atau yes atau true ya. Jadi kalau di diagram itu ini ada yes, ini no, misal ini yes. Maka yang yes itu dalam kotak ini kita terjemahkan dalam bahasa C, masukkan ke dalam blok ini. Ya. Paham nggak teman-teman? Berapa, Mas? Ya, paham ya? Ya. Yang lain gimana? Yang lain? Iya, Pak. Oke. Nah, sedangkan yang no ini kan pasti ada dua, ada yes dan no. Yang no itu diletakkan di mana? Yang no itu di sini, di luarnya if. Jadi setelah if itu pasti ada else. Enggak pasti sih, tapi yang normalnya itu ada else. Ya. Ya, Pak. Jadi blok yang no, kotak yang no ini nantinya ada masuk ke sini. Nah, di sini adalah kotak yang no. Ini ketika dia salah atau no atau false. Ya. Ya, paham nggak? Oke, paham semua ya. Oke, ini kalau dia satu aja yang dicek. Kalau misal ada dua yang dicek. Oke. Ini kalau satu aja yang dicek. Kalau kita ngecek dua, kita cek apakah bilangan bulat kurang dari 20. Atau gini aja. Printf bilangan bulat adalah bilangan genap dan kurang dari 20 gitu ya. Maka di sini gimana caranya kita ngecek dia adalah bilangan genap yang kurang dari 20? Caranya bagaimana? Maka kita tambahkan di sini conditionnya. Ya, pertanyaannya kita tambahkan. Bukan cuma sisa baginya aja yang dicek, tapi kita juga mengecek dia nilainya apakah kurang dari 20. Ya. Bagaimana cara menggabungkan dua pertanyaan atau dua kondisi?
maka kita gunakan or atau dan. Foto alat barang, kami Nah, melibatkan dua mahasiswa. tinggal kita tentukan kita pakai yang mana. Kami ajak dia untuk Kita mau pakai dan ataukah kita pakai or. dari Di sini saya tulis dulu bilangan bulat kurang dari 20 ya. dengan kabel lasnya ini uji coba Ini kita tentukan di sini. Ini apa? pada saat Di sini apa? Apakah dan ataukah or? Nah, kita cek yang kita butuhkan itu adalah bilangan genap yang kurang dari 20. sudah uji coba pengawasan Pak. Ya. Excel. Saya buka Excel dulu ya. Kita buat tabel. Oh, progresnya Pak, progres lupa. Progres hasil atau luaran yang Nah, di sini ada A, luaran wajibnya kondisi 1, akreditasi. kondisi 2, gabungan. Nah, ini N, kondisi 1, N, Dalam tahap penyusunan Pak. N, Ya, masih. kondisi 2. Gitu ya. Bukanlah ini janji Nah, maka saya, ketika saya dia tidak. 1 atau dia true, ini true. Ya, sudah Pak. Kalau dia true dan true, maka di sini hasilnya adalah JNTT Pak, tapi saya JNTT itu ada true. Ya. saya 3 kali yang Nah, sedangkan kalau di sini isi true, JNTT. true, ini false, maka di sini hasilnya adalah Tapi mungkin boleh ke tempat yang lain Pak. False. false. JNTT itu, Nah, terus kalau di sini false, di sini true, maka di sini adalah iya. false. Kalau di sini false, di sini false, maka di sini adalah false. False. Oke. Ini yang N. Kalau OR itu, kalau OR bagaimana? Sinta 2 kalau nggak salah Pak, bukan sorry maaf Pak, bukan Q2, S2 nih Pak. Sinta 2 ya. Nah, Karena di sini kalau OR itu salah satu benar sudah cukup ya. Maka di sini juga true, di sini true, bawah false. Nah, sekarang kita cek. Kita maunya ngambil bilangan genap yang kurang dari 20. Berarti kondisi pertama adalah bilangan genap. Ya. Kondisi pertama adalah bilangan genap, yang kedua adalah kurang dari 20. Ya. Ini kalau kita bilangan genap dan N kurang dari 20. Ini yang N. Oh, kita coba OR dulu ya. OR. Tadi kan Lebi bilang kita pakai OR. Kita coba yang OR, terus kita coba yang N. N. Oke. Nah, sekarang kita coba ketika bilangannya adalah 10. Misal nilainya adalah 10. Kita cek apakah 10 itu bilangan genap? Hanya sekarang Pak, saya masih berusaha 10 genap nggak? bagaimana menghasilkan pengelasan minimal True. Nah, Oke. genap masih belum Genap. bisa. Terus kurang dari 20? Hanya pengelasan titik True. Benar. Terus ini true juga. Oke. Selama ini kondisi yang pertama dia masuk. Kalau kita pakai OR di sini, OR itu tandanya kalau di bahasa C adalah garis lurus seperti ini 2 kali ya. Nah, kalau dia nilainya 10, maka dia masuk ke sini benar ya. Terus ketika dia saya dikontrol sebenarnya Pak. ketika dia 11 ya, 11 nilainya 11, maka masuk ke bilangan genap nggak? False. Tidak. Masuk ke kurang dari 20? Iya. True. Terus yang kanan ini true or false? False. Nah, ketika 11 harusnya secara pemikiran kita, secara logika kita, dia masuk ke sini. 11 adalah bilangan genap yang kurang dari 20. Apakah itu benar? Nah, kalau ini
Salah. Kalau ini nilainya 11, kan kita pakai nilainya 11 sekarang. False. Nah, kalau kita pakai OR maka dia masuk ke True. oh, di sini true ya, sorry. False, true, true. Nah, ketika bilangannya 11, kita cek dia sisa baginya sama dengan 0, dia salah, false. Tapi ketika kita cek dia bilangan bulat kurang dari 20, dia benar, true. Maka otomatis kalau dia false dan true, kalau OR itu maka dia hasilnya adalah true. Maka berarti kita masuk ke sini, ke blok yang ini. Nah, ketika kita masuk ke blok ini, kita coba ganti angkanya sebagai 11. 11 adalah bilangan genap yang kurang dari 20. Apakah itu benar? Bu Nuril ya, Bu Nuril, saya mau ngajar Bu Nuril. Salah ya. Salah. Berarti kita nggak bisa pakai OR. False. False. Ya, berarti kita nggak bisa pakai konjungsi OR ya. Nah, berarti kita harus pakai N. N itu bagaimana? Pakai N. Dan. Pakai ampersand 2 kali ya. Ampersand ini namanya, nama simbolnya. Oke, di sini kita ubah lagi jadi persen D. Nah, kalau kita ubah N maka dia sudah benar. Mau dicoba dulu di sini? Atau nggak perlu? Coba. Coba ya. Coba, Pak. Sekarang kita coba tadi 10. Ya, 10. Ya, 10. 10 bilang genap, true. True. Kurang dari 20, true. True. Makanya bilangan genap N kurang dari true. Oke. Berarti 10 cocok ya, masuk ke sini ya. Ya. 10 adalah bilangan genap yang kurang dari 20. Sekarang kita coba 11. 11 itu apakah bilangan genap? Bukan. False. Apakah kurang dari 20? True. 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 Terus False. yang kanan? False. Yes. Nah, berarti dia sudah benar, dia tidak masuk ke sini. Ya. Nah. Oke. Coba lagi 22 ya. False. 22 di sini true. Di sini false. False. Maka di sini juga false. False. Jadi sudah benar ya, tidak ada yang masuk ke sini selain angka genap yang kurang dari 20. Oke. Iya. Ini bukan genap yang kurang dari 20 ya. Jadi itu ada hubungan OR atau hubungan AND ya. Mungkin sejauh ini ada yang ditanyakan? Ngerti ya. Paham ya? Pak mau tanya. Iya, silahkan. Itu kan ini ada 2. Emang nggak bisa ya Pak dijadikan 1? Apanya? Yang in. Oh, ini. In bilangan bulat sama in sisa bagi. Bisa. Kalau mau dijadikan 1 tinggal koma, tambahkan nama variabelnya di belakangnya ya. Pakai koma kalau nambah. Oh, bisa. Bisa. Ya. Tapi lebih baik bisa apa digabung, Pak? Tergantung kompleksitasnya. Kalau misal ini sudah terlalu banyak, misal kamu punya 20 variabel, sisa bagi gitu ya. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Misal banyak ini sampai ke kanan layar. Itu tidak disarankan karena nanti bacanya susah. Ya. Ini cuman untuk kemudahan pembacaan aja sih. Untuk kerapian saja. Kalau dari sisi eksekusi nggak ada bedanya. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Tidak. Oke. Sekarang saya tanya, karena tidak ada pertanyaan saya tanya. Bagaimana kalau misal ininya ada 2? Jadi setelah no itu ada pengecekan lagi seperti ini. Itu bagaimana?
Di bahasa C-nya bagaimana? Ditambah if lagi, Pak. Ditambah Pak. Tambah else if Pak. Oke, siapa yang bilang else if barusan? Saya Pak. Siapa ini? Sebutkan nama. Faris Oh, Alamin. Faris Alamin. Oke. Berarti else if bagaimana Faris Alamin? Kita misal menambahkan dia yang genap yang lebih dari 20. Berarti kita tambahkan apa di sini? Genap lebih dari 20. Persen D adalah bilangan genap yang lebih dari 20. Yes, ini yang lebih dari 20. Maksud saya kondisinya di sini apa? Sisa bagi. Sisa bagi. Terus? Sama dengan lebih dari 20, Pak. Ya, Pak. Hah? Ditanyakan. Iya, lebih dari 20. Sama Ini. dengan 0. Sama dengan 0 gini. Bukan 2, Pak. Oke, sip. Sama dengan 0. N. Bilangan bulat. Lebih dari 20. Lebih dari 20. Oke. Oke, sip. Yang lain bagaimana? Ya, ngerti, Pak. Paham ya? Oke, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nyoba studi kasus dulu atau mau lanjut ke materi baru? Coba dulu ya. Oke. Oke, silakan dicoba dulu. Saya minta kalian coba bilangan genap ganjil sudah. Apa ya? Oh, gini. Bikin ini misal untuk penentuan UKT, penentuan ini aja, penentuan penerima bantuan gitu ya. Jadi kondisinya adalah usia yang berhak menerima bantuan nasional gitu misalnya. Itu yang berhak adalah usia lebih dari 60 ya. 1. Usia lebih dari 60. 2. Setelah itu tidak bekerja. 3. Oh, jangan tidak bekerja. Yatim. Penghasilan kurang dari 500.000 misal ya. Penghasilan per bulan kurang dari 500.000. Terus yatim. Jangan. Gimana ngeceknya yatim enggaknya kalian nanti? Oke. 1. Usia, penghasilan per bulan, terus jumlah tanggungan. Tidak mempunyai tabungan, Pak. Jumlah tanggungannya itu 0. Di atas keluarga. Jumlah penghasilan dibagi tanggungan itu kurang dari 500.000 ya. Oke. Jadi kalau ada warga yang usianya lebih dari 60, maka dia dapat bantuan. Ya. Kalau ada warga yang penghasilan per bulannya kurang dari 500.000, maka dia mendapatkan bantuan. Kalau ada warga yang jumlah penghasilan per bulan dibagi tanggungan kurang dari 500.000, maka dia juga dapat bantuan. Oke, paham nggak? Paham, Pak. Oke, silakan dicoba. Butuh berapa lama kira-kira? 10 menit? Kurang, Pak. 20 menit? Sekarang apa sih etika profesi? 25, Pak, 25. Oke, 30 menit ya. Iya, Pak.
Ya, silahkan dicoba dulu, bisa left room atau bisa tetap di sini ya. Baik, Pak. Oke. Silahkan dicoba. Mau lihat yang punya Bapak. Kenapa? Kenapa? Maaf, mau lihat Kenapa teman-teman? Kenapa? Sorry, nggak kedengeran tadi. punya Bapak. Apa? Mau lihat punya Bapak yang tadi. Ini ta. Oke, ini. Sebentar ya, saya close ini dulu. dalam kehidupan sehari-harinya sebagai profesi. Misalnya seorang guru, maka dia harus punya etika profesi guru. Etika profesi guru harus menjaga kehidupan sehari-harinya. Karena dia dilihat dari keselamatan Etika profesi berarti orang yang memanfaatkan untuk menegakkan kepentingan dari masyarakat. Nah, kalau ada nanti akan masuk profesi instalatir, adalah betul memegang etika profesi instalatir. Saudara tidak boleh memungut biaya tambahan dari seseorang yang rumahnya saudara sambung katanya. Saudara harus betul-betul memberikan penjelasan pada orang yang sambung listriknya apa yang boleh dia kerjakan, apa yang membahayakan. Saudara harus memberitahu mengenai. Karena nanti saudara yang diberi anak itu sudah penghargaan. Ya, saudara harus betul-betul memegang atau dari profesi yang saudara pilih. Prinsip-prinsip etika profesi. Apa itu prinsip? Kalau dikatakan prinsip, sikap yang dipegang kokoh sebagai suatu pedoman. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip etika profesi kelistrikan, berarti sikap yang harus dipegang kokoh sebagai pedoman seorang yang profesinya kelistrikan. Apa itu? Di sini ada tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Jadi saudara bukan hanya mengerjakan saja membeli kabel, tapi setelah itu saudara tidak uji coba di situ bagaimana hasilnya, membahayakan atau tidak. Saudara tanggung jawab, baik itu dalam pelaksanaan dan juga hasilnya. Kira-kira membahayakan tidak. Dan memang saudara setting, karena nanti boros. Padahal orangnya nggak paham, tahu sebulan padahal dipakai hanya 300, bayar 160.000, itu tidak boleh. Ya, harus betul-betul. Kalau saya terlalu cepat, langsung diinterupsi ya. Langsung bilang, Pak terlalu cepat Pak, pelan-pelan aja gitu ya. Ya, Pak. Jadi pertama, kita kan mau bikin seperti ini, penentuan penerima bantuan nasional ya. Kriterianya adalah kalau usia lebih dari 60, dia bisa menerima. Kalau penghasilan per bulan kurang dari 500.000, dia juga bisa menerima. Terus yang ketiga adalah jumlah penghasilan per bulan dibagi tanggungan kurang dari 500.000. Berarti ada 3 kondisi ya. Kita coba bikin alurnya dulu teman-teman di dalam flowchart ya. Kita buatkan dalam flowchart agar nanti kita nggak bingung ya. Kalau seperti saya sudah biasa ngoding, itu tanpa flowchart pun saya bisa membayangkan. Tapi kalau kalian baru belajar, lebih baik pakai flowchart dulu ya. Ya, Pak. Oke. Pertama, start. Kita tentukan di sini kita butuh sebuah variabel.
variabel itu deklarasi kita segi 6 ya. Maaf Pak, share screen-nya belum muncul Pak. Oh, astagfirullah. Sorry teman-teman. Oke. Ya, gini ya. Jadi apa tadi guna flowchart? Guna flowchart adalah untuk memudahkan kita dalam membuat program ya. Jadi flowchart itu adalah sebuah alur pemikiran. Jadi nanti ketika kita menerjemahkan jadi program, kita nggak tersesat lagi. Kita sudah bisa gitu ya. Nah di sini untuk program penentuan penerima bantuan ini kita butuh variabel apa aja kira-kira di sini? Usia, oke. Terus penghasilan ya. Terus tanggungan ya teman-teman. Tanggungan. Iya. Oke. Berarti kita butuh 3 variabel. Pertama kita yang kita inputkan pertama adalah usia. Kita tanyakan usianya dulu. Usia. Kita minta inputan usia. Setelah kita dapat inputan usia, maka kita cek ya. Masuk ke pengecekan pertama. Pengecekan pertama adalah apakah usia lebih dari 60 ya. Apakah usia lebih dari 60? Kalau ya, maka kalau ya, maka outputkan menerima bantuan. Ya. Kita outputkan ke layar sebuah teks menerima bantuan. Ini kalau yes. Nah, kalau no, kalau tidak, maka kita cek lagi. Oh, kita minta inputan lagi, sorry. Kalau tidak, kita minta inputan lagi. Apa? Kita minta inputan apa kalau no? Penghasilan ya. Penghasilan. Kalau no, kita minta penghasilan. Berapa penghasilannya? Ya. Setelah kita minta penghasilan, telah dapat data penghasilan, maka kita cek lagi di sini. Kita cek apakah penghasilan, apa tadi kondisinya? Penghasilan kurang dari 500.000. Ya, apakah kurang dari 500.000? Kalau ya, maka sini ya. Menerima, Tuan. Yes. Oke, kalau menerima maka, kalau kurang maka menerima bantuan. Kalau tidak maka minta input lagi ya. Ya Pak. Kalau no, maka minta inputan lagi. Inputan apa yang kita minta? Tanggungan ya. Setelah dapat nilai tanggungan, maka kita hitung di sini. Ya. Kita lakukan proses penghitungan. Jadi kita melakukan perhitungan penghasilan sama dengan penghasilan dibagi tanggungan ya. Tanggungan dibagi. Kenapa kita masukkan ke penghasilan? Karena kita nggak punya variabel lain. Kita masukkan ke penghasilan aja nggak apa-apa. Penghasilan sama dengan penghasilan dibagi tanggungan. Setelah itu kita cek lagi. Kita cek lagi ini di sini.
cek apakah penghasilan kurang dari 500.000. Kalau iya maka ke sini. Yes. Kalau enggak maka bukan penerima bantuan gitu ya. Ini kalau no. Nah, dua-duanya masuk ke N. Ya. Jadi pertama, start, kita deklarasi dulu usia, variabel usia, penghasilan, dan tanggungan. Ya, setelah itu minta input usia. Nah, apakah usia lebih dari 60? Kalau iya, maka langsung putuskan menerima bantuan. Kalau enggak, kita minta input lagi penghasilan. Apakah penghasilan kurang dari 500.000? Kalau iya, maka langsung ke menerima bantuan. Kalau tidak, maka minta inputan lagi tanggungan. Nah, tanggungan ini untuk menghitung penghasilan yang baru. Penghasilan sama dengan penghasilan dibagi tanggungan. Nah, apakah penghasilan kurang dari 500.000? Maka kalau yes menerima bantuan, kalau enggak maka bukan penerima. Kemudian dua-duanya masuk ke N. Selesai ya. Sejauh ini paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Oke. Paham, Mbak. Nggak terlalu cepat kan ya saya? Tidak. Oke. Tidak. Paham, Pak. Oke, sekarang kita terjemahkan ke coding ya. Pertama kita lihat include-nya. Include ini kita kira-kira butuh apa aja kita? Kita cuma butuh input output ya. Berarti kita pakai stdio.h. Setelah itu start dan end sudah ada. Terus kita buat di sini int pertama usia, setelah itu penghasilan, setelah itu tanggungan. Kenapa pakai int? Karena usia itu pasti genap ya. Pasti 20,5 itu hitungannya 20. Pasti dibulatkan ke bawah. 28 bulan, 20 tahun, 8 bulan itu pasti bilangnya 20 tahun. Ya, gitu ya. Ini usia pasti bilangan bulat, penghasilan juga pasti bilangan bulat, tanggungan juga pasti bilangan bulat. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu ya ini ya. Selanjutnya di situ ada input usia. Maka di sini kita bisa pakai printf masukkan usia Anda gitu ya, titik koma. Titik 2, titik koma. Nah, ini printf jadi kita menampilkan di layar sebuah teks yang isinya adalah masukkan usia Anda gitu ya. Terus kita pakai scanf, kita inputkan di sini input usia. Maka usia adalah persen D karena dia integer. Disimpan ke variabel usia gitu ya. Titik koma. Setelah itu kita lakukan pengecekan di sini. Apakah usia lebih dari 60? If usia lebih dari 60, maka printf Anda penerima bantuan gitu ya. Selain itu, kalau dia tidak lebih dari 60, maka kita inputkan lagi penghasilan ya. Berarti printf silahkan masukkan penghasilan Anda. Titik koma. Berarti di sini kita scanf lagi ya. Scanf apa? Persen D dimasukkan ke penghasilan. Nah, setelah dapat inputnya, kita melakukan apa di sini? Kita melakukan cek apakah penghasilan kurang dari 500.000. If penghasilan kurang dari 500.000, ya, maka kalau ya kita print ini ya, menerima bantuan ya. Kalau tidak no ke sini, maka kita inputkan minta inputan tanggungan. Nah, di sini printf masukkan tanggungan Anda. Nah, itu yang kelihatan.
Kenapa? Kenapa? Ada yang tanya barusan? Enggak tanya ya. Oke. Nah, setelah itu kita minta inputan tanggungan. Masukkan tanggungan, berarti scan F persen D dimasukkan ke variabel tanggungan ya. Setelah itu ngapain? Setelah kita dapat nilai tanggungan, kita hitung penghasilannya. Penghasilan sama dengan penghasilan dibagi tanggungan. Ya. Oke. Setelah itu, setelah dapat nilai baru dari penghasilan, maka dicek lagi. If penghasilan kurang dari 500.000, maka printf. Kalau yes, maka dia masuk ke menerima bantuan ya. Anda adalah penerima bantuan. Selain itu, kalau no masuk ke bukan penerima bantuan. Gini. Sudah semua masuk ke N. Ya, N. Oke, sekarang kita run. Penerima bantuan. Ya, pertama masukkan usia Anda. Kita masukkan 12. Gitu ya. Kita masukkan 12. Masukkan penghasilan. Penghasilannya ternyata anak-anak 12 tahun yatim, dia jualan OT-OT, punya penghasilan 1 juta misal. 1 juta. 1 juta. Oke. Dia masuk penghasilan 1 juta. Berarti kan di if kedua dia nggak masuk karena di if kedua ini 500.000. Nah, ternyata si anak yatim ini dia punya adik 2 orang. Jadi tanggungannya adalah 3 dengan dirinya sendiri ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Terus di enter Anda penerima bantuan. Jadi ketika dia tanggungannya penghasilan dibagi tanggungan kurang dari 500.000, maka masuk ke printf penerima bantuan. Jadi dia masuk ke kondisi yang ketiga ya. Yang ini. Masuk ke yang ini. Sekarang kita coba lagi. Kalau dia usianya 61, maka langsung otomatis penerima bantuan ya. Kalau yang kondisi kedua, kita masukkan usianya adalah 45. Terus penghasilannya cuma 300.000. Maka termasuk penerima bantuan ya. Sudah semua kondisi sudah dites, semuanya benar. Jadi yang kita buat itu sudah benar ya. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Paham, Pak. Yang lain? Yang lain bagaimana? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Paham, Mbak. Paham ya? Lebih mudah pakai lebih mudah pakai flowchart atau tanpa flowchart? Pakai flowchart. Pakai flowchart. Nah, ya. Jadi untuk awal-awal, untuk kita baru belajar itu lebih enak kita pakai flowchart dulu. Setelah flowchartnya kita cek sudah benar, baru kita translasikan ke sini. Jadi biar ada panduannya kita dalam membuat programnya. Iya, Pak. Oke, yang lain sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Kita lanjut ke materi baru ya. Ini tapi waktunya sudah tinggal dikit. Kita sampai 11.50. Nggak apa-apa, cukup insya Allah. Oke, kita masuk ke materi baru. Nah, di RPS itu kita harusnya sekarang bahas tentang minggu ke-5 sampai minggu ke-7 kita bahas tentang looping atau perulangan. Looping itu adalah
perulangan. Perulangan ini dalam artian adalah sebuah proses yang dilakukan lebih dari satu kali. Ya, namanya perulangan, jadi dia dilakukan berulang-ulang. Indikasi dilakukan berulang-ulang adalah dia dilakukan lebih dari satu kali, ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya, ketika kita membuat flowchart, sepertinya kemarin sudah ada kita. Saya cari dulu ya. Nah, ini. Di sini terdapat perulangan. Di flowchart ini terdapat perulangan. Apa yang diulang? Mencari lowongan pekerjaan. Jadi, ketika persyaratannya tidak dapat dipenuhi, maka dia langsung mencari lagi sampai temu yang cocok, ya. Jadi flowchart ini ada perulangan. Contoh lagi yang sederhana. Ini saya tulis di notepad ya. Contoh, kita diminta untuk mengeprint atau menampilkan nilai bilangan genap yang kurang dari 20. Coba, kalau kita diminta untuk menampilkan bilangan genap yang kurang dari 20, maka yang kita print adalah angka berapa aja? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oke, 18. Sudah, ini aja ya. Oke. Kira-kira kalau saya minta bikin programnya, kalau kita diminta untuk bikin programnya, apakah kita bisa melakukan dengan input output biasa? Misal gini, include stdio.h int main buka kurung tutup kurung int batas misalnya. Batasnya tadi 20. Pertama kita printf masukkan batas nilai batas gitu ya. Oke. Titik koma. Scanf persen d, koma, dimasukkan ke batas. Oke. Nah, di sini sebelum ini kita masukkan dulu di mute dulu ya. Nah, di sini kita masukkan printf. Printf selamat datang di program bilangan genap. Masukkan nilai batas bilangan genap yang akan ditampilkan. Itu ya. Nah, ketika kita memasukkan 20, printf 0, 2, 4, 6, 10, 8, 12, 14, 16, 18. Itu bisa nggak kita pakai seperti ini? Kita pakai input output aja. Scanf persen d batas, terus kita print ini. Itu bisa nggak teman-teman? Halo? Ya, Pak. Bisa nggak kita bikin program yang seperti ini aja? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena nilai batasnya ini bisa berubah ya. Bisa 20, bisa 6, bisa 8 gitu ya. Nah, makanya di sini kita butuh sebuah program namanya
sebuah konsep namanya konsep perulangan, konsep looping. Nah, dalam bahasa C, perulangan itu bisa kita pakai for. Kita pakai ada 3 sintak, ada 3 metode melakukan perulangan dalam bahasa C. Yang pertama adalah while. Yang kedua adalah for, while loop gitu ya, for loop. Terus yang ketiga adalah do while. Jadi ada 3 sintak atau 3 cara, 3 metode yang dapat kita lakukan untuk melakukan perulangan. Nah, 3 metode ini secara umum, secara general itu terdiri dari 3 bagian. Secara umum, semua metode perulangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah proses yang diulang. Ya, jadi perlakuan atau proses yang dilakukan yang diulang. Satu itu proses yang diulang. Kedua itu adalah stopping point atau stopping kriteria. Stopping kriteria. Ya. Stopping point atau stopping kriteria. Ini apa? Dia adalah kapan kriteria perulangan dihentikan. Ya. Jadi ini stopping point atau stopping kriteria itu adalah sebuah kondisi atau kriteria di mana perulangan harus dihentikan ya. Jadi secara umum ada 3 bagian. Terus yang ketiga ada stopping point. Terus yang ketiga adalah starting point atau kondisi awal gitu ya, starting point ya, starting point atau kondisi awal. Nah, jadi ada awal, ada akhir, ada start, ada stop ya. Ini saya balik aja ya biar nggak bingung. Nah, jadi secara umum semuanya ada 3 bagian, ada 3 garis besar, ada 3 bagian. Nah, oke. Sekarang kita coba dari while loop. Ya, while. Nah, di sini kita butuh sebuah variabel, sebuah starting point. Nah, starting point atau kondisi awal untuk menandakan dia kondisi awal untuk melakukan perulangan. Ya. Jadi di sini kita butuh sebuah variabel namanya ulang gitu ya. Ulang. Oke. Starting point. Nah, ini kita masuk ke sintak yang pertama, metode yang pertama yaitu while. Nah, while kita butuh pertama starting point. Kita balik aja ya, starting point dulu. Proses ya. Oke. Starting point-nya kita adalah ulang sama dengan 0. Ya, ini starting point. Starting point ya. Setelah itu kita bikin prosesnya. Nah, sintaknya itu seperti ini. While dalam kurung di sini kita buat stopping kriterianya. While ulang kurang dari batas, maka lakukan prosesnya. Di sini proses. Yang ini itu stopping point atau stopping kriteria. Jadi ada starting point-nya ulang sama dengan 0. Terus di sini juga ada while ulang kurang dari batas. Ini adalah stopping
point atau stopping kriteria. Jadi ketika ulang kurang dari batas, maka ini dilakukan. Ketika ulang sama dengan batas, maka proses ini tidak dilakukan. Ya, paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, di sini dalam prosesnya kita melakukan printf. Apa yang dipakai yang kita print %d, koma ya. Atau %d spasi gitu. Kita ambil dari variabel apa? Dari variabel ulang. Oke. Nah, setelah itu di sini dan kelewatan ada satu lagi. Jadi 4 ya, 4 bagian. Yang keempat itu adalah increment atau decrement. Jadi dia mau menambah atau mau mengurang ya. Karena kalau kita pakai seperti ini, ada ulang sama dengan 0, ulang kurang dari batas, maka ulang itu harus ditambah agar dia bisa sampai ke batas. Nah, di sini setelah kita print ulang, maka kita lakukan proses ulang sama dengan ulang plus 2. Kenapa plus 2? Karena yang kita print adalah bilangan genap ya. Ya. Oke. Maka dari itu, setelah itu ini sudah. Jadi setelah ulang sama dengan ulang plus 2, maka dia akan balik lagi ke atas. Dicek lagi, apakah ulang kurang dari batas? Kalau masih kurang dari batas, maka dia akan eksekusi yang ini. Gitu ya. Jadi proses ini akan diulang-ulang sampai kondisi ini tidak dipenuhi. Begitu. Paham nggak teman-teman? Paham. Paham ya? Oke, sekarang kita coba compile dulu. Print bil genap .c. Save. Kita compile. Apa ini? Oh, ini titik komanya kurang. Compile lagi. Nah, kita coba masukkan angka berapa? 4. Sebentar. Masih loading. Selamat datang dan bilang masukkan nilai batas 4 ya. Berarti 0 sama 2 yang di print. Oke. Kita coba lagi. Kita coba 20. 0 sampai 18 ya. Kita coba lagi 50 misal. 0 sampai 48. Oke ya. Sudah benar ya berarti? Ya, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Paham? Atau ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Saya mau tanya. Ya. Di programnya itu kan tidak dimasukkan angka, Pak. Nah, itu kok bisa nge-input angkanya setelah kita masukkan angka? Maksudnya masukkan angka di mana? Yang pas setelah di compile itu, Pak. Compile. Itu kok udah ya compile. Itu kok udah keluar semua angka kayak misalkan tadi 4, 0 sama 2, 50 terus. Ini kan? Batasnya itu. Kan iya, kan yang kita inputkan di sini cuma input batasnya aja. Setelah itu kita inisialisasi nilai ulang sama dengan 0. Ini kita starting point-nya ulang sama dengan 0 ya. Setelah itu kita masuk ke dalam while. While ulang kurang dari batas ini namanya stopping point. Kalau dia di luar batas, sudah lebih dari atau sama dengan batas, maka yang di dalam ini proses tidak dieksekusi. Ini prosesnya, terus ini increment-nya. Ya. Contoh ulang lebih dari batas itu seperti apa, Pak? Contoh ya, contoh. Ini prosesnya itu seperti ini. Pertama ulangnya sama dengan 0, misal sekarang batasnya sama dengan
yang kita masukkan 4 misalnya. Anggap di sini kita masuk batas sama dengan 4 misal ya. Kita masukkan batas sama dengan 4. Terus starting point-nya adalah ulang sama dengan 0. Jadi diingat-ingat ulangnya sekarang adalah 0 ya. Setelah itu masuk ke sini. Kita cek apakah ulang kurang dari batas, apakah 0 kurang dari 4, yes or no? Yes. Yes. Maka dari itu masuk ke sini. Kalau yes, maka masuk ke sini. Printf ini prosesnya dilakukan. Printf %d spasi ngambil dari variabel ulang. Berarti yang di print saat ini adalah 4. kok 4? 0 plus 2. 0 ya. Berarti yang kita print sekarang adalah 0. 0 spasi. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke tahap incrementalnya. Nah, incrementnya ini adalah ulang sama dengan ulang plus 2. Jadi sekarang nilai ulang adalah ulang sama dengan berapa sekarang? 0 ditambah 2. Tambah 2. 2. Oke. Setelah dapat nilai ulang sama dengan 2, ini kita balik lagi ke atas karena di sini ada while. Jadi balik lagi ke atas, kita cek lagi ke sini. Apakah 2 kurang dari 4? Yes or no? Yes. Ya, maka dia masuk lagi ke sini. Maka di printf lagi %d spasi ngambilnya %d ini dari variabel apa? Dari variabel ulang. Maka yang kita print adalah awalnya ada 0 sama dengan, maka di sini kita print lagi 2 sama dengan 2 spasi, sorry. Ya, gitu ya. Berarti nanti di layar tampilnya ini. Tampilan di layar. Ya. Awalnya 0 spasi, terus setelah masuk ke sini lagi 2 spasi. Ya. Setelah menampilkan, maka masuk ke incremental lagi. Ulang sama dengan ulang plus 2. Saat ini ulang sama dengan 2. Setelah ditambah 2 berarti jadi 4. Nah, kita masuk lagi ke atas. Dicek lagi apakah ulang kurang dari batas? Apakah 4 kurang dari 4? Tidak, maka ini tidak dilakukan. Maka langsung ke sini. Yang sini yang dieksekusi selanjutnya. Karena di bawahnya while tidak ada lagi eksekusi, maka tidak ada lagi yang dieksekusi ya. Pahamkah teman-teman? Ya, Pak. Paham. Oke. Kita coba 100. Oh, Bapak mau tanya lagi. Ya. Berarti kayak angkanya yang terus berjalan tuh tergantung dari yang paling bawah itu ya Pak ya? Ulang sama dengan ulang plus berapanya? Benar, ini namanya incremental atau decremental. Jadi di sini bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Ya. Oh, iya Pak. Pokoknya apa ya? Bukan incremental, decremental. Kita ganti jadi step aja. Di sini ada step. Step atau perubahan gitu. Perubahan ya gitu. Nah, perubahannya ini bisa berupa incremental atau decremental. Step. Ini ya. Ya, Pak. Kalau kita mau ganti bikin yang ganjil gimana? Bilangan ganjil. Ganti while-nya berarti Pak. Ulangnya 0 ditambah 1. Oke, kita bikin di sini ya. Bikin baru. Selamat datang di program bilangan ganjil ya. Ganjil. Print. Ganjil. Nah, print bilangan ganjil. Selamat datang di program bilangan ganjil. Masukkan batas. Nah, di sini setelah scanf batas, nah yang berbeda apanya? Kira-kira teman-teman. Ganjil dan genap.
Mulai ulangnya dari 1. Ulang sama dengan ulang, Pak. Ulang sama dengan 1 ya. Oke, sip. Stepnya gimana? Tetap atau berubah? Berubah, Pak, berubah. Berubah. Tetap. Tetap atau berubah? Ayo, mau tetap atau berubah? Tetap. Ulangnya plus 1. Ulangnya plus Ulangnya tetap. Ulangnya di gimana? Stepnya mau diganti atau tetap? Tetap. Tetap aja, Pak. Tetap. 1 plus 2 3. Tetap. Oke, sip. Sudah kebayang ya ininya, logikanya gimana? Iya, Pak. Kita compile. Iya, Pak. 3. Oke. Kita masukkan 20 lagi. Maka yang ditampilkan adalah 1 sampai 19 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sip, mungkin ada yang ditanyakan. Kayaknya kita baru bisa while dulu untuk sementara ini. Jadi nanti for loop dan do while di pertemuan berikutnya ya. Iya, Pak. Bapak mau tanya, untuk yang di paling bawah tuh, Pak, ulang sama dengan ulang. Berarti itu bisa diubah juga ya, Pak ya? Misalkan mau bikin perubahan. Bisa, ini bisa plus 1, bisa plus 3, bisa plus 4. Bisa min 1. Bisa min 3. Tapi asal diperhatikan stepnya ini nanti harus mengarah ke sini. Balik ke while lagi ya, Pak? Iya, maksud saya ini kan ada kondisi nih di sini, di while ini ada kondisi stopping point atau stopping kriteria. Nah, itu stepnya itu harus melangkah ke batas. Maksudnya dia harus mendekati batas. Kalau kita pakai min 3, apakah dia akan mendekati batas? Apakah ini akan terpenuhi? Suatu saat semakin menjauh, maka ini tidak bisa dipakai, ya. Gitu ya. Jadi step sama ini itu berhubungan, teman-teman. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Tidak, Pak. Oke, sekarang saya minta kalian nyoba ya. Nyoba print angka sama, kita masukkan batas dulu yang pertama. Masukkan batas. Terus ini tuh latihan pertama, latihan 1. Masukkan batas, nanti yang di print adalah bilangan kelipatan 3. Jadi 3, misal saya masukkan batasnya sama dengan 20. Maka nanti yang di print adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ya. Ini latihan yang pertama. Latihan kedua adalah masukkan batas juga. Misal batasnya 20. Maka nanti yang di print adalah saya masih mikir. Gini. Masukkan batas nanti hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Sudah segini. Ya. Ini yang latihan 1 ngeprint kelipatan 3. Yang ini ngeprint bilangan seperti ini. Ya. Sudah paham teman-teman? Nangkep? Paham, Pak. Mau tanya, nanti ulangnya itu sama dengan 0 ya, Pak, tetap? Terserah, nanti tergantung kebutuhan. Ya, kalau yang ganjil kan ulangnya sama dengan 1.
Kalau yang genap ulangnya sama dengan 0. Oh iya ya, iya Pak, ya Pak. Ya, tergantung kebutuhan. Oke, untuk yang kedua ini mau contoh lagi. Paham nggak yang kedua ini? Misal saya masukkan 40. Gua bingung. Misal kita masukkan 40. Ya, ini masukkan batasnya misal 40. Maka nanti setelah 13 adalah 21. Setelah 21 adalah 34. Setelah 34 adalah enggak ada. Ada yang paham nggak ini gimana caranya ngitung? Yang kedua. Tambah 13, 3 tambah 25. Nah, ya, benar gitu. Nah, jadi nilai yang setelahnya adalah jumlah dari dua nilai sebelumnya. Jadi 1 tambah 1 itu adalah 2. Terus 3 itu 2 tambah 1. 5 itu adalah 3 tambah 2. 8 adalah 5 tambah 3. 13 adalah 8 tambah 5 dan seterusnya. Kenapa ini selanjutnya nggak masuk? Karena selanjutnya itu adalah nilai 55. 55 sudah di atas dari 40, sudah melebihi batas, maka ini tidak di print ya. Paham teman-teman? Ya, Pak, paham. Ya, silakan. Jadi latihan ini jangan kalian jadikan beban, tapi jadikan sebagai melatih kemampuan. Karena pemrograman itu harus banyak-banyak latihan, teman-teman. Jadi nggak bisa kalian paham terus nggak dipakai, itu bakal hilang nanti. Ya, sama seperti bahasa manusia. Kalau kita belajar bahasa Madura misalnya, atau belajar bahasa Jawa, itu kalau kita cuman asal belajar tapi nggak dipakai, nggak dimanfaatkan bahasanya, itu bakal lupa lama-kelamaan. Ya, jadi semua bahasa itu bisa. Semua bahasa itu bisa karena kita biasa ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Di anu Pak. Kenapa? Untuk pengumpulan. Untuk pengumpulan nanti saya infokan lagi ya. Kalau tidak ada info dari saya berarti minggu depan kita bahas ya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silahkan sebelum saya tutup. Yang latihan 2 itu paling bawah ulang sama dengan ulang plus hasil ya Pak ya? Nggak tahu. Nah, dibikin dulu flowchart. Ya, dipikir ya. Kalau saya langsung jelasin bukan latihan namanya. Iya Pak, siap. Ya, oke, sip. Oke, ada lagi yang lain? Tidak Pak. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliah ke hari ini. Saya mohon maaf karena tadi banyak gangguan, banyak kekurangan ya. Saya harap kalian tetap semangat meskipun kita kuliah online dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya, kita foto dulu. Kita foto dulu teman-teman. Kenapa Pak? Kita foto dulu. Oh, pakai kamera. Yes. Sekarang itu tata letak keterangannya ada sekarang itu, nah itu perlu penataan ulang itu. Saya belum hafal nama-nama kalian ini. Kalau nanti ketemu di jalan saya nggak bakal ingat. Sudah buka semua ini. Sudah ya, sedang buka semua ya. Oke, saya foto 1, 2. Boleh pakai gaya, boleh biasa aja. Ya. Kalau masih ada yang mau join. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.